Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Ini merupakan video perdana yang saya buat, yaitu tutorial membuat blog atau situs menggunakan Blogger. Oke, di video ini kita akan membuat blog untuk sebuah sekolah yang berisi profil sekolah, event, pengumuman, galeri, berita, pendaftaran online, dan halaman kontak. Oke, yang simpel-simpel aja pokoknya. Sebelum membuat Blogger, teman-teman diwajibkan untuk memiliki akun Gmail. Kenapa kok harus memiliki akun Gmail? Karena Blogger merupakan sebuah fasilitas atau add-on ya, tambahan yang diberikan oleh Google kepada penggunanya. Jadi kalau misalnya kita memiliki akun Gmail ya, berarti kita sudah bisa membuat website atau blog menggunakan CMS Blogger secara gratis. Itu kenapa kok saya memilih Blogger. Kenapa kok sekolah yang jadi contoh kasus kita pada video kali ini? Karena yang pertama, sekolah sangat benar-benar membutuhkan website, apalagi di masa pandemi seperti ini. Tapi ini kita bikin secara gratis loh ya. Nggak usah mikir bayarnya berapa dan lain sebagainya. Tapi ada beberapa kelebihan dan kekurangan yang dimiliki sebuah website atau blog yang menggunakan Blogger atau gratisan. Yang pertama, kita tidak bisa leluasa untuk memberikan atau membuat halaman-halaman yang spesifik. Seperti misalnya sistem informasi sekolah misalnya, itu nggak bisa. Atau pendaftaran online yang nanti dimana siswanya bisa cetak kartu dan lain sebagainya, yang lebih kompleks itu nggak bisa, hanya formulir saja. Tapi nanti mudah-mudahan kita akan bikin video ini secara serial ya, biar nanti bisa berkembang website sekolahnya. Oke, kalau teman-teman sudah memiliki akun Gmail ya, akun Google Mail, maka sudah bisa membuat sebuah website. Yang pertama kita lakukan adalah membuka blogger.com. Oke, seperti ini. Kalau sudah membuka blogger.com, teman-teman akan dihadapkan dengan tampilan semacam ini. Ya. Kalau misalnya sudah pernah membuat blog, berarti banyak nanti di sini. Ya. Kita langsung masuk ke menu paling bawah, ada blog baru. Kita bikin blog barunya. Oke, di sini kita diminta mencantumkan judul blognya atau judul websitenya. Misal kita akan membuat website resmi sekolah kita, misal. Alamatnya sekarang. Alamatnya misalnya sekolah kita. Coba. Oh, di sini ada tulisan maaf, alamat blog ini tidak tersedia, maka alamat yang kita cantumkan itu sudah ada yang menggunakan. Jadi kita harus mencari alamat yang lain. Misalnya kasih 99 misal. Masih 9 lagi. Kita coba. Oke, ternyata tersedia. Kalau sudah, kita simpan. Nah, seperti ini sudah muncul atau kita sudah berhasil membuat sebuah blog walaupun tampilannya masih kosong. Kalau ingin melihat tampilan blog kita bisa klik di sini paling bawah ada lihat blog. Kita klik. Nah, ini blog kita. Tampilannya masih seadanya lah. Belum ada isinya dan lain sebagainya. Masih template-nya pun masih template bawaan ya, atau tampilannya masih tampilan bawaan. Oke, selanjutnya setelah membuat blog, kita akan berkenalan dengan menu-menu yang ada di dalam blog ini. Yang pertama, di sini ada menu postingan. Kalau misalnya menggunakan bahasa Indonesia ya. Kalau misalnya belum menggunakan bahasa Indonesia, masih menggunakannya bahasa Inggris, di sini teman-teman bisa setting di
kelola akun Google, lalu masuk di data personalisasi di sini. Pokoknya nomor 3 gitu ya. 1 2 3. Situ di bawah. Nah, di sini ada bahasa. Ganti kalau misalnya masih bahasa Inggris atau bahasa bawaannya, kita bisa ganti langsung di bahasa Indonesianya di sini. Oke. Kita lanjutkan. Menu pertama di sini ada menu postingan. Menu postingan berfungsi untuk mengatur atau mengelola artikel atau postingan yang ada di dalam blog. Contoh, kita bikin postingan baru di sini. Oke, kita bisa masukkan judul di sini, judul postingan, misal. Selanjutnya di sini isi postingan, misalkan seperti itu. Kita bikin yang panjang biar kelihatan seperti artikel asli. Oke, misalnya seperti ini. Nah, kalau sudah kita tuliskan postingan di sini, kita bisa mengatur postingan atau artikel sesuai kebutuhan. Contoh, kita akan memberikan gambar misalnya. Maka di sini ya, logo gambar ini kita bisa klik lalu upload dari komputer misalnya. Oke, di sini kita pilih file. Lalu kita masukkan misalkan ini, misal open. Sedang diupload. Kalau sudah berhasil, dia akan muncul di sini. Nah, kita harus klik dulu di sini. Maksudnya dipilih dulu fotonya atau gambar yang kita upload tadi, lalu kita pilih. Oke. Tampilannya akan semacam ini. Kita bisa atur gambar yang ada di dalam postingan ini dengan cara kita klik dulu gambarnya, lalu misalnya mau rata kiri, berarti kita tinggal klik rata kiri seperti ini. Rata tengah, tinggal klik rata tengah. Kanan misalnya. Atau kita bisa atur ukurannya. Misal ukurannya kecil atau sedang, besar, dan sebagainya. Itu bisa kita atur nanti. Oke. Kalau yang atas ini mungkin hampir mirip dengan Microsoft Word, jadi saya abaikan ya. Nanti bisa dicoba-coba sendiri. Selanjutnya di sini ada label. Apa sih label? Label itu tanda lah, tanda atau label untuk artikel yang kita tuliskan di dalam blog. Misalkan labelnya itu berita misalnya, atau labelnya itu pengumuman. Bisa bebas sih, yang penting tanda atau kategori apa sih artikel ini. Misalnya pengumuman, ya tinggal tulis di labelnya pengumuman. Selanjutnya di bawah ada dipublikasikan pada. Nah, ini bisa kita atur. Misal kita pengen postingnya tanggal 22 Oktober nanti, misalnya pas hari santri. Nanti kita atur di tanggal publishnya tanggal 22, lalu kita oke. Nanti dia akan secara otomatis mempublish atau mempublikasikan artikel ini di tanggal yang kita sudah tentukan. Oke, ini tanggalnya kita tentukan sekarang saja misalnya. Mana? Oke, ini. Sekarang gitu misalnya. Di permaling kita abaikan dulu karena nanti berisi tentang link menuju ke postingan kita. Lokasi kita abaikan karena nggak perlu lah kalau saya bilang. Di sini ada opsi komentar artikel ini boleh dikomentari atau tidak.
Ini bisa kita atur nanti di sini. Misalnya nggak mau dikomentari atau tidak bisa dikomentari. Misal seperti halaman profil ya. Profil sekolah itu kan nggak bisa dikomentari lah. Nggak etis kalau misalnya mengomentari profil sekolah gitu kan. Kita jangan izinkan. Misalnya seperti itu. Kita izinkan dulu deh. Oke, sudah. Label sudah, publish sudah, permalink kita lewat, lokasi lewat, lalu ada opsi kita izinkan komentarnya. Kalau sudah, kita publish. Konfirmasi. Nah, secara otomatis kita akan masuk atau dibawa menuju ke menu postingan. Nah, di sini teman-teman bisa, kita lihat dulu. Artikelnya sudah tampil atau belum? Nah, di sini sudah tampil ya. Tadi postingan yang kita tuliskan tadi. Oke, gitu. Bisa kita coba komentari di sini. Tes komentar. Publish. Oke, sudah ada komentarnya. Kita kembali ke tampilan dashboard Blogger. Oke, di sini teman-teman bisa atur artikel, misalnya mau dikembalikan ke draft, artinya tidak dipublikasi lagi, atau mau mengganti tandanya atau labelnya, bisa di sini, atau mau dihapus, atau mau melihat artikelnya, bisa langsung tampil nanti di gambar mata tadi. Di sini juga ada jumlah tampilan atau berapa kali sih artikel kita dibaca sama orang gitu. Di sini ada jumlah komentarnya. Seharusnya muncul 1 komentar di sini. Kita refresh dulu. Oke, di sini sudah muncul 1 ya. Tadi saya sudah memasukkan komentar. Oke, selanjutnya kita masuk ke menu kedua. Di sini ada statistik. Menu statistik berfungsi untuk melihat statistik atau data tentang website kita, seperti berapa sih jumlah kunjungan dalam 7 hari terakhir misalnya, atau postingan mana yang paling populer misalnya, dan lain sebagainya. Itu bisa kita lihat di menu statistik. Selanjutnya ada menu komentar. Di menu komentar ini kita bisa mengatur komentar yang masuk di blog kita. Contoh tadi saya sudah menuliskan komentar di sini ya, ada tes komentar. Itu kita bisa atur, misal mau dihapus atau mau ditandai ini sebagai spam. Spam itu artinya nggak penting, komentar-komentar yang seperti iklan sampah lah ya, bisa dihapus juga. Kita lanjut ke menu selanjutnya, ada menu penghasilan di sini. Sebenarnya kita bisa lewati menu penghasilan ini selanjutnya di menu halaman di sini. Menu halaman ini hampir mirip fungsinya seperti menu postingan tadi. Tampilannya pun nanti kita coba ya. Kita bikin halaman baru misalnya. Nah, tampilannya mirip seperti tampilan postingan tadi. Karena tampilannya mirip dengan tampilan menu postingan tadi, kita bisa lewati saja dulu ya. Kita lewati kembali. Lalu muncul ada draft di sini. Kita hapus saja draftnya. Draft itu maksudnya konten yang belum terpublish tapi tersimpan di dalam blog kita. Ini bisa kita hapus. Jadi kalau misalnya teman-teman menuliskan sebuah artikel sambil mikir apa, lalu ternyata belum selesai, simpan saja sebagai draft biar nanti bisa dilanjutkan lagi. Oke, kita hapus. Selanjutnya kita masuk, di sini ada tata letak. Di menu tata letak ini kita bisa mengatur tampilan blog kita. Misalnya apa saja nanti yang akan tampil di halaman utama dan lain sebagainya, itu bisa kita atur di
di tata letak ini. Kita lewati dulu sementara, kita masuk ke menu terakhir, menu selanjutnya yaitu tema. Nah, di tema ini kita bisa memilih template atau tampilan mana yang mau kita gunakan. Sudah banyak disediakan oleh Blogger ya, berbagai macam template. Kita bisa pilih salah satunya. Atau kalau misalnya tidak ada yang terpilih, kita bisa cari di penyedia template luar. Misal, kita cari saja template Blogger pendidikan, atau kalau mau menggunakan bahasa Inggris school misalnya, atau education, misal seperti itu. Sini banyak nih, nanti tinggal cari satu-satunya, cari yang gratis lah ya. Syukur-syukur kalau misalnya mau berbayar nggak masalah. Misal kita pakai inilah contoh ya, nanti tinggal download. Waduh, ternyata harganya $19, nggak gratis, tapi bisa sih di sini di download ya. Nanti di sini ada tulisan this free version is totally functional. Oke. Beberapa fitur tidak ada, dikurangi ya, dan nanti harus memberikan link kepada pembuatnya. Oke, kita coba dulu. Nanti kita lewati ya, kita lewati dulu untuk pengaturan template di Blogger ini. Selanjutnya kita masuk ke setelan. Di menu setelan kita bisa atur setelan blog kita. Misal kita bisa ganti judulnya. Tadi saya sengaja menuliskan website, ini salah, kita ketik jadi tambahkan, misalnya seperti itu. Nah, untuk deskripsi kita beri misalnya website resmi sekolah kita di Indonesia misalnya. Di sini nanti teman-teman bisa masukkan misal profil singkat sekolah, bisa di sini. Bahasa blognya bisa di setting Indonesia, misal. Ini enggak ya, konten khusus dewasa. Kalau teman-teman mau bikin situs dengan konten dewasa, tinggal tandai ininya. ID property Google Analytics nanti bisa kita lewati dulu. Privasinya, apakah blog ini bisa ditelusuri atau diakses menggunakan mesin telusur atau mesin pencarian seperti Google, Bing, dan lain sebagainya. Kalau iya, tinggal berikan iya. Alamat blognya mau diganti, nggak masalah. Nanti kita coba lagi, tinggal cari template atau domain yang sesuai. Untuk domain custom kita bisa lewati. Nanti teman-teman blogger kita atau blog kita itu bisa diganti domainnya menggunakan domain yang berbayar, misalnya sekolahku.com misalnya, seperti itu. Itu bisa. Itu enaknya blogger ya. Kita bisa ngatur secara mandiri. Oke, selanjutnya di sini ada menu HTTPS. Apa sih HTTPS itu? HTTPS itu metode kita untuk mengambil data atau mengakses data dari sebuah website. S-nya itu secure, hypertext transfer protocol secure di sini ya, aman. Jadi lebih aman menggunakan yang HTTPS. Kenapa? Karena ketika kita mengakses sebuah website, itu kita sedang mengunduh atau mendownload konten yang ada di dalam website tersebut. Misalnya tulisannya atau gambarnya agar bisa tampil di perangkat kita. Kalau misalnya kita mengirimkan data atau upload data ke website tersebut, berarti kita sedang mentransfer juga data dari handphone kita atau dari komputer kita ke server
website tersebut. Nah, itu proses itu sangat riskan di mata-matai. Makanya kita harus pakai HTTPS. Tujuannya agar lebih aman lah ya. Walaupun ya nggak aman-aman juga sih, nggak aman-aman banget, pasti ada celahnya. Tapi namanya juga usaha gitu ya. Selanjutnya, di sini kita bisa atur admin atau tim yang bisa mengelola website kita. Misal, ya di sini adminnya sudah ada. Adminnya siapa misalnya. Atau kita bisa undang tim yang bisa mengakses website kita. Tinggal cantumkan email yang diundang atau mau dimasukkan sebagai tim. Misalnya email nama tim 1@gmail.com. Misal gitu. Kasih koma, selanjutnya nama tim 2@gmail.com. Itu bisa banyak sekali ya. Tinggal diatur saja sesuai kebutuhan. Akses pembacanya apakah umum atau khusus untuk penulis saja atau pembaca khusus bisa kita atur. Karena kita membuat website sekolah, kita setting sebagai umum. Oke, jumlah maksimal postingan yang ditampilkan di halaman utama bisa kita atur. Misalnya kita atur jadi 5 saja. Banyak ya di sini ya. Ada moderasi komentar, captcha, email, dan lain sebagainya. Nanti diatur saja dulu. Oke, untuk video kali ini kita cukupkan sampai pengenalan menu-menu dan pembuatan akun blogger untuk membuat website sekolah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.